Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Setiawan. Kali ini kita akan mengulas kembali tentang pedoman integrasi tridharma perguruan tinggi. Sebagai seorang dosen, kegiatan yang wajib dilakukan ada 3, yaitu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya pendidikan. Sebagai dosen, tidak boleh hanya melakukan satu kegiatan saja, misalnya hanya pendidikan saja, atau hanya penelitian saja, atau hanya pengabdian saja. Tetapi ketiga-tiganya harus selalu dilakukan. Latar belakang integrasi tridharma perguruan tinggi ini yaitu karena dosen sering melaksanakan kegiatan tridharma ini secara terpisah atau sendiri-sendiri. Kegiatan ini harusnya memang selalu terhubung dan saling menghasilkan output yang kemudian memberikan manfaat untuk output kegiatan yang lain. Nah, misalnya contoh penelitian. Hasil penelitian dapat menjadi tambahan bahan ajar yang baru untuk pengajaran selanjutnya. Begitu pula pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat itu dapat bermanfaat sebagai perbaharuan materi pada perkuliahan. Sedangkan integrasi pengajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis riset maupun pengajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat. Memang terdapat kendala dalam pelaksanaan integrasi ini. Salah satunya adalah tidak semua mata kuliah dapat diintegrasikan ke dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya, tidak seluruh mata kuliah dapat dibuat dalam metode penelitian atau dibuat dalam metode pengabdian kepada masyarakat. Tetapi hal yang bisa dilakukan adalah menghubungkan salah satu tema dari materi perkuliahan ke dalam penelitian dan juga ke dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sudah termasuk dalam proses integrasi. Contoh yang lain yang bisa dilakukan adalah misalnya melakukan penelitian berdasarkan materi pembelajaran. Kemudian hasil materi pembelajaran ini dihubungkan kembali hasilnya untuk menjadi perbaharuan materi perkuliahan. Konsep integrasi ini penting dilakukan karena menjadi salah satu penilaian dalam audit mutu internal dan juga menjadi salah satu penilaian dalam akreditasi. Institusi dikatakan unggul jika 75% penelitiannya berbasis capaian pembelajaran dan sesuai dengan bidang ilmu dari dosen-dosen yang meneliti. Nah, oleh karena itu, bagi program studi ataupun institusi yang baru saja mengupdate atau memperbaharui kurikulum ataupun sedang mengevaluasi kurikulum, ini adalah momen yang paling tepat untuk memulai integrasi. Integrasi dimulai dari perumusan visi misi yang sesuai dan relevan, kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran, dan capaian pembelajaran ini kemudian diturunkan ke dalam kurikulum yang berisi nama-nama mata kuliah. Pengelompokan nama-nama mata kuliah ini kemudian bisa menjadi acuan dasar dalam penentuan roadmap yang akan dilaksanakan. Begitu juga roadmap yang ada itu juga harus berdasarkan dari rencana induk penelitian. Nah, rencana induk penelitian dan kurikulum ini tentu disesuaikan dengan rencana strategis, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, konsep-konsep integrasi ini bisa dimulai dari mana saja. Yang jelas, ketika kegiatan harus saling terhubung dan saling berkaitan. Oleh karena itu, bagi institusi yang belum memiliki roadmap penelitian agar bisa membuat roadmap secara teratur dan sesuai dengan Renstra
maupun capaian pembelajaran dan visi, misi, serta tujuan dan sasaran program studi. Salah satu cara integrasi dapat dimulai dari penyesuaian kurikulum yang berbasis capaian pembelajaran. Hal ini kemudian disesuaikan dengan roadmap penelitian dan dilakukan sesuai bidang dosen masing-masing. Hasil penelitian sebaiknya dibentuk menjadi jurnal, buku referensi, maupun buku ajar yang dapat dijadikan acuan untuk pengayaan materi atau perbaharuan materi pada pembelajaran selanjutnya. Hal inilah yang membuat materi pembelajaran selalu terupdate dan berbasis hasil penelitian. Selain itu, hasil penelitian kemudian menjadi tema dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sering menjadi kendala dosen-dosen, yang dimana dosen biasanya melakukan pengabdian kepada masyarakat namun tidak sesuai dengan tema penelitiannya. Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi dalam proses integrasi Tridharma perguruan tinggi menjadi sangat penting karena digunakan untuk menilai seberapa besar proses integrasi ini sudah dicapai. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui pembagian kuesioner dan mengisi data-data penelitian, baik judul-judul penelitian, peserta yang ikut dalam penelitian, serta kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Kemudian, dosen diminta untuk mengumpulkan file-file dari laporan penelitian maupun laporan pengabdian kepada masyarakat. Data ini kemudian diolah oleh tim gugus mutu atau penjaminan mutu internal program studi yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi setiap semester. Dan untuk pelaksanaan semester selanjutnya harus berbasis evaluasi. Bagi dosen yang belum melaksanakan integrasi, harapannya menjadi evaluasi program studi untuk dapat memperbaiki dan menegur jika proses integrasi ini tidak dilakukan. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.